Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dias Ilyasa dari kelas PJKR 4C dengan NPM 19106310 792. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit informasi mengenai materi titik berat dan kesetimbangan. Masuk kepada materi titik berat. Titik berat adalah di mana gaya benda atau anggota tubuh itu bekerja atau juga disebut sebagai keseimbangannya. Dapat juga dikatakan titik mewakili berat benda atau tubuh. Setiap anggota tubuh kita, seperti halnya dengan benda-benda lain, mempunyai massa. Setiap anggota tubuh mempunyai titik tangkap dari massa yang bekerja. Contoh titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bisa dilihat gambarnya, itu ada seorang bapak-bapak yang tengah memikul beban. Di situ terlihat titik beratnya terletak di mana ya. Lalu yang kedua ada bangunan ya, dengan titik beratnya berarti ada di pondasinya. Ya, yang ketiga ada timbangan buah. Lalu yang keempat ada ayunan. Baiklah, selanjutnya mohon diperhatikan kembali. Kita akan masuk kepada materi pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan merupakan hal yang paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik olahraga. Berbagai macam aspek kesetimbangan dipertahankan bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Bila diinginkan tingkat stabilitas yang tinggi, maka dibuatkanlah suatu sikap yang dapat memberikan kesetimbangan yang mantap. Hal ini dibuktikan oleh seorang pegulat. Sebaliknya, apabila dibutuhkan tingkat stabilitas yang rendah, maka dibuatlah suatu sikap yang mudah membatalkan kesetimbangannya. Misalnya, start seorang perenang atau pelari. Ada 3 macam kesetimbangan. Yang pertama, stabil. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan stabil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan semula. Lalu ada labil. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya akan hilang atau jatuh. Lalu yang terakhir ada indifferent netral. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan indifferent atau netral kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, pengaruh yang relatif kecil sehingga kesetimbangannya berubah, tidak hilang atau dalam kesetimbangan yang baru. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama, letak titik berat benda terhadap porosnya. Yang kedua, ada luas bidang tumpuannya atau alasnya. Lalu yang terakhir ada letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.